Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelasnya siapkan nak. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Sehat? Sehat. Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran ya, coba lihat kiri kanannya apakah ada sampah. Kiri kanannya atau di bawah kursinya ya, ada sampah? Tidak. Aman ya? Aman. Oke. Jadi Bapak absen dulu ya. Jadi nanti waktu Bapak absennya kita bilang bukan hadir lagi ya. Biasanya hadir Pak gitu kan. Untuk hari ini berbeda ya. Nanti kita bilang kalau bilang hadirnya itu kita ganti dengan warna kesukaan kita ya. Bisa ya? Bisa. Adik Navita? Pink. Oke. Tangan. Aji Ramadhani. Pink Pak. Ini berarti pink boy ya. Aisyah Safitri. Merah Pak. Merah. Ahmad Aris. Pink Pak. Pink juga. Ahmad Fauzan. Hijau Pak. Ya. Amelia Putri. Biru Pak. Biru. Anjung Nur Khairi. Sakit. Sakit ya. Ada satu meja ya. Oh ini berarti ya. Oke. Armariasi. Biru Pak. Chelsea Olivia. Merah Pak. Dela Suci Amanda Ramadini. Pink Pak. Devi Octavia. Elni Cynthia Bella. Pink Pak. Kurnia Safitri. Coklat Pak. Nesa Hasbia. Pink Pak. Nabila Daskia. Biru Pak. Nita Setia Asih. Izin, Pak. Izin ya. Popi Aulia. Pink Pak. Putri Fatma Aulia. Kuning Pak. Ini baru dijabarkan ya kan? Warna ungu. Ramilda. Biru Pak. Sela Adelvi. Hijau Pak. Siti Marfatul Fajri. Hijau Pak. Tumira. Biru Pak. Zaki Masud Muhazib. Biru Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi sebelum kita juga mulai proses pembelajaran, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita ya, jadi kita menyanyikan lagu nasional ya. Mungkin Bapak boleh satu orang dirjen Amelia Putri lah ya, minta bantu Bapak. Oke, mungkin peserta didik boleh berdiri dulu ya. Indonesia tanah airku, tak rumah daerahku. Di sanalah aku berdiri, jadikanku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
Bapak buka tentang PPT Bapak ya. Oke, di sini kita memasuki materi baru ya, yaitu materi bab 3 ya. Materi bab 3 itu ada tentang energi dan perubahannya. Jadi sebelum kita masuk materi ini, Mas ada ingat lagi apa materi kita sebelumnya? Saya Pak. Oke, Siti. Pengukuran Pak. Itu dia. Jadi materi sebelumnya yaitu kita belajar tentang pengukuran ya. Ada di situ semalam kita belajar tentang besaran pokok, besaran turunan dan satuan internasional. Jadi kaitannya dengan materi hari ini, tentu energi itu memiliki satuan kan? Jadi untuk energi satuannya adalah joule. Kalau tulisannya joule ya, hurufnya J. Itu dia ya. Oke, di sini ada ilustrasi gambar ya. Perhatikan gambar berikut. Kira-kira ini masih apa? Makan. Oke, Fauzan balik ke depan. Minta bantuan. Oke, Fauzan. Ini ada Fauzan ya. Kira-kira Fauzan sekarang badannya besar atau kecil? Kecil. Kita anggap misal Fauzan ini nggak makan 3 hari. Gimana kira-kira Fauzan ini? Oke, Adli. Badannya menjadi kurus Pak, tidak bertenaga. Oke, ada lagi dia. Badannya jadi lemas, terus dia mengalami gangguan pencernaan. Bagus ya. Dihapus dulu untuk kurnianya. Oke, jadi itu dia ya. Bisa juga kita menjadi lemah, lemas kan? Bisa nggak menyebabkan kematian? Bisa. Jadi sekarang apa kira-kira manfaat makanan bagi tubuh? Saya Pak. Oke, Siti lagi. Menambah tenaga, nutrisi dan energi Pak. Oke, terima kasih ya. Dihapus untuk Siti. Ternyata energi pun bagi tubuh ada kegunaannya lagi kan? Oke, Fauzan, terima kasih boleh kembali ke tempat. Oke, jadi itu dia ya. Jadi ada Pak tabel gambar ini orang sedang makan kan? Jadi ada kamu bilang nanti bisa lakukan di rumah, ya kan? Baru apa manfaat kira-kira makanan tadi? Bisa membuat kita tenaga kan gitu. Nah di sini otomatis di sini ada tujuan pembelajaran kita. Ada 2 untuk hari ini yang kita ya. Oke, siapa bisa membacakannya nak? Oke, pada Arma, silakan. Yang pertama, peserta didik mampu menelaah konsep energi dan usaha. Yang kedua, peserta didik dapat memainkan bentuk energi kinetik, energi potensial, dan energi metalik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Arma. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini ada 2 tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, peserta didik mampu menelaah konsep energi dan usaha. Yang kedua, peserta didik juga mampu mengaitkan bentuk-bentuk energi. Untuk pertemuan kali ini kita cuma fokuskan 3 bentuk energi ya, yaitu energi kinetik, potensial, mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga timbul pertanyaan bagi kita kan, apa sajakah kira-kira contoh bentuk-bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari? Jadi inilah pertanyaan kita atau permasalahan kita di awal ya. Baik, di sini Bapak ada satu video ya. Nanti tolong saksikan dari Ahmadiyah. Halo teman-teman, selamat datang kembali di
menentukan usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Misalnya, saat kita mendorong troli di minimarket, gaya yang dilakukan oleh tangan kita sejajar dan searah dengan perpindahan troli. Untuk peristiwa ini, usaha atau Y sama dengan F kali S. Dengan Y adalah usaha satuan Newton, F gaya yang bekerja pada benda dalam Newton, dan S perpindahan mengalami benda yang satuannya meter. Kasus kedua, jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Contohnya, saat kita memindahkan tumpukan buku dengan bak mobil-mobilan yang ada di lantai. Gaya yang dilakukan oleh tangan kita saat menarik bak mobil-mobilan akan membentuk sudut terhadap lantai. Maka, usaha atau W sama dengan F cos alpha kali S, dengan alpha adalah sudut antara arah gaya dan arah perpindahan. Berikutnya, arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Misalnya, seorang porter mengangkat barang dari lantai dan memindahkannya ke suatu tempat secara horizontal. Maka, gaya yang dilakukan akan tegak lurus dengan arah perpindahan. Pada kasus ini, besar usaha atau W sama dengan F cos alpha kali S. Karena antara gaya dan arah perpindahan membentuk sudut 90 derajat dan cos 90 itu loh, maka W sama dengan 0. Lalu bagaimana jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan? Contohnya saat kita menggunakan treadmill, gaya yang dilakukan telapak kaki kita bergesekan dengan lintasan treadmill. Untuk kasus ini, kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu W sama dengan F cos alpha dikali S. Alpha besarnya 180 derajat, cos 180 itu min 1, sehingga W sama dengan min F dikali S, atau usaha akan bernilai negatif. Kemudian, besarnya usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan, seperti saat kita mencoba mendorong tebing yang berdiri kokoh dan tebing tidak berpindah. Ingat-ingat, tadi kita sudah bahas, meskipun gaya yang kita berikan besar, namun jika gaya tersebut tidak menyebabkan perpindahan, maka kita dikatakan tidak berusaha, atau W sama dengan 0. Yang terakhir, menentukan usaha berdasarkan grafik F dan KX. Penyelesaiannya sederhana saja teman-teman. Kita cukup menghitung luas daerah di dalam grafik. Nah, itulah beberapa cara menentukan besarnya usaha. Bisa dimengerti ya teman-teman? Pembahasan kita selanjutnya adalah energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, usaha dan energi saling berhubungan ya. Kita bisa melakukan usaha jika ada energi. Dimensi energi adalah M pangkat 2 ke pangkat 5. Energi ada beberapa bentuk, tapi di video kali ini kita akan membahas energi potensial, energi kinetik, dan gabungan keduanya atau energi mekanik. Kita bahas dari energi potensial. Energi potensial adalah energi yang timbul karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuan. Misalnya, posisi pengendara sepeda saat menanjak bukit, atau kedudukan buah kelapa di pohonnya. Energi potensial terbagi dua. Yang pertama, energi potensial gravitasi, yaitu energi potensial yang timbul karena adanya gaya gravitasi. Energi potensial gravitasi dituliskan dalam persamaan Mp sama dengan M kali G kali H, dengan Mp adalah energi potensial satuan Joule, M massa dalam kilogram, G percepatan gravitasi
MP adalah energi potensial satuan Joule. F gaya menarik atau membawa tugas dalam satuan Newton. K konstanta tugas dalam Newton per meter. Dan delta X yang satuannya meter. Selanjutnya, energi kinetik atau energi yang memiliki suatu benda karena gerakannya. Semakin cepat benda bergerak, semakin besar energi kinetik yang memiliki benda, dan sebaliknya. Energi kinetik dihitung dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK adalah energi kinetik satuan Joule, M massa dalam kilogram, dan V kecepatan satuannya meter per sekon. Yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena sifat geraknya. Energi mekanik adalah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan setengah mv kuadrat tambah m kali g kali h. Jadi, teman-teman mau tahu ya, apa itu usaha dan energi dalam fisika? Nah, sekarang mari kita bahas hubungan usaha dan energi. Yang pertama, hubungan usaha dengan energi kinetik. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. W sama dengan delta EK sama dengan EK2 kurang EK1. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi, W sama dengan setengah M dikali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Yang kedua, hubungan usaha dan energi potensial. Usaha sama dengan perubahan energi potensial. WAP sama dengan delta EP sama dengan EBA kurang EBB. WAB sama dengan M kali G kali HA kurang HB. Dengan WAB adalah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan benda dari A ke B. Terakhir, kita bahas tentang hukum kekekalan energi mekanik. Jika tidak ada daya luar yang bekerja pada sistem, jumlah energi potensial dan energi kinetik pada setiap titik adalah konstan. EM1 sama dengan EM2. EM1 sama dengan EK1 tambah EP1, dan EM2 adalah EK2 tambah EP2 setengah MV1 kuadrat tambah M kali G kali H1 sama dengan setengah MV2 kuadrat tambah M kali G kali H2. Kita perlu ingat, jika benda dilepas dengan kecepatan awal, artinya V0 sama dengan 0. Jika benda mencapai titik tertinggi, Vp sama dengan 0. Dan jika benda jatuh di permukaan tanah, H sama dengan 0. Nah, agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, seperti kejadian di awal video tadi, soal ini meminta kita menentukan misalnya usaha yang diberikan orang tersebut jika mobilnya tidak berpindah. Nah, jawabannya no. Karena usaha adalah gaya yang bekerja pada benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Jika benda tidak berpindah, maka usahanya sama dengan no. Jadi, jawaban soal nomor 1 adalah A. Soal nomor 2. Diketahui bahwa dengan massa 10 kg ditarik oleh gaya 25 Newton dan membentuk sudut 37 derajat dengan arah horizontal. Barang tersebut mengalami perpindahan sejauh 2 meter. Pertanyaannya, berapakah usaha oleh gaya tersebut? Untuk menjawab soal ini, kita ingat lagi rumus untuk menentukan besar usaha jika gaya membentuk sudut terhadap arah perpindahan benda, yaitu W sama dengan F cos alpha kali S. W sama dengan 25 Newton cos 37 derajat kali 2 meter. Cos 37 derajat adalah 2,8 sehingga diperoleh usaha 40 Joule. Jawabannya B. Soal ketiga,
Selanjutnya, berapakah besar usaha jika benda berpindah sejauh 7 meter? Besar usaha sama dengan luas daerah di bawah grafik, yaitu luas trapesium. Luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar kali tinggi per 2. Jumlah sisi sejajarnya 7/4 11 kali tinggi 20 meter bagi 2. Jadi usahanya 110 joule. Jawabannya A. Soal selanjutnya. Diketahui benda masanya 1 kg dilemparkan ke atas. Kecepatan awal 40 meter per sekon. Yang ditanya, berapakah energi kinetik benda pada saat mencapai ketinggian 20 meter dari tanah? Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan hukum kekekalan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. EK1 tambah EV1 sama dengan EK2 tambah EV2. Kita jabarkan persamaannya menjadi setelah EV1 kuadrat tambah M kali G kali H1 sama dengan EK2 tambah M kali G kali H2. Benda dilempar dari bawah, artinya H1 sama dengan 0. Karena H sama dengan 0, maka EV1 juga sama dengan 0. EK2 sama dengan besarnya EK1 kurang EK2. 800 kurang 200 sama dengan 600 joule. Jadi jawabannya adalah D. Soal terakhir, kita diminta menentukan pernyataan yang benar. Pernyataan pertama, di permukaan tanah energi kinetik menurun. Kedua, di permukaan tanah energi potensial maksimum. Ketiga, di titik tertinggi energi kinetik maksimum. Keempat, di titik tertinggi energi potensial maksimum. Untuk menjawabnya, kita lihat ilustrasi berikut. Jika benda mencapai titik tertinggi, Vt sama dengan 0, sehingga energi kinetiknya menurun. Sebaliknya, H maksimum dan energi potensialnya juga maksimum. Jika benda jatuh di permukaan tanah, Vt maksimum, artinya energi kinetik maksimum, dan H sama dengan 0, sehingga energi potensial juga menurun. Jadi, pernyataan yang benar hanya pernyataan yang keempat. Jawabannya B. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan belajar persamaan usaha, yaitu hasil kali gaya dengan perpindahan. Hubungan usaha dengan energi kinetik, yaitu usaha sama dengan perubahan energi kinetik setelah M dikali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Dan hubungan usaha dengan energi potensial, yaitu usaha sama dengan perubahan energi potensial M kali G kali H1 dikurang H2. Sekarang teman-teman bisa lebih paham ya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang usaha dan energi. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, itu tadi ya video pembelajaran tentang materi usaha dan energi ya. Jadi di sini Bapak akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Pembagian kelompok ini didasarkan dari hasil ulangan minggu materi bab sebelumnya ya. Untuk kelompok 1 ada Amelia Putri, Armariasti, Dela Suci Amanda Ramadini, Kurnia Safitri, Nabila Jaskia, Sela Adelfi, dan Siti Marfatun Fajri. Oke, silakan untuk kelompoknya. Untuk kelompok 2 ada Aisyah Safitri, Ando Sakit Jaya, Chelsea Olivia, Eli Cynthia Bella, Poppy Aulia, Putri Fatma Aulia, Rawilda. Untuk kelompok 2 silakan bentuk kelompok ya. Untuk kelompok 3 ada Adi Novita,
Ahmad Aris, Ahmad Fauzan, Devi Oktavia, Nisa Hastia, Lumira, dan Zaki. Silakan bentuk kelompoknya. Baik, di sini Bapak ada LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Maka akan Bapak bagikan dapat kelompok ya. Ya Pak. Oke, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3 ya. Oke. Baik, mungkin sudah bisa dilihat ya. Di sini Bapak membagikan lembar kerja peserta didik. Jadi Bapak harapkan nanti setiap kelompok bisa membagi peran dan tugas masing-masing ya untuk menyelesaikan masalah di lembar LKPD-nya. Oke, di sini Bapak sedikit memberi arahan. Petunjuk kerja LKPD-nya ini bisa dilihat dalam mungkin apa ya berikutnya ya. Yang pertama, diskusikan dan kerjakan lembar kerja. Nanti setelah selesai, silahkan kirim gambar ke WA gurunya. Mungkin dah semua menyimpannya nama Bapak ya. Nanti jika ada kelompok yang ada kendala, silahkan angkat tangannya. Oke, setelah selesai semuanya, nanti akan dipresentasikan per kelompok ya ke depan masing-masing. Oke, paham semua ya? Silahkan kerjakan. Jangan lupa ya, nanti di sini kan ada di sini nama kelasnya kan. Nanti bikin kelas 10-1 strip kelompok berapanya. Kalau dia kelompok 1 berarti kelompok 1. Kalau ini berarti kelompok 2 dan yang ini berarti kelompok 3 ya. Oke. Oke, bos kali ini buat bebas ya. Silahkan keluarkan handphonenya ya. Kita boleh melihat situ dari Google, boleh melihat YouTube, boleh ya. Silahkan keluarkan handphonenya per kelompok dan cari materinya ya. Ya Pak. Cari seluas-luasnya. Melalui itu boleh juga ya. Kalau membayar itu boleh juga.
Sama pengertian. Pengertian ya. Berarti belum berdua paham ya tugasnya ya?
Oke, sebentar lagi ya. Jangan lupa kirim gambarnya ke WA pribadi Bapak. Terima kasih. Berarti
kelompok 1 dah kirim apa ya? Udah, Pak. Oke, Bapak cek dulu. Oke, kelompok 1 oke ya. Kelompok 2 juga udah. Berarti kita tinggal menunggu kelompok 3 ya. Kita tunggu kurang lebih 7 menit lagi ya. 3.
Oke, nampak ada semua kelompok sama Bapak ya? Oke, Bapak sudah bentar ya. Ini ada satu lagi Bapak dari kelompok apa ya? Dari kelompok terakhirnya. Saya juga gambar ya. Nampaknya kunciran ini di kawannya nih. Kita angin. Ada yang dewasa. Oke, berarti kita semua kelompok ya. Sebelum kita presentasi ya, kita SPG sebentar dulu ya. Oke, seluruh kelompok boleh ke depan dulu nak. Bikin per kelompok berbaris ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, fokusnya Bapak tutup bentar dulu ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 boleh di sini. Oke, boleh kalau pegang baju kawan-kawannya lah. Ya, pegang kawan-kawannya. Bagus. Oke, sekarang kita permainannya seperti ini. Misalnya nanti kalau Bapak bilang maju, nanti kita kalau Bapak bilang mundur, sekarang kita pakai hukuman ya. Sekarang hukumannya mau apa? Nyanyi ya. Berarti nanti kelompok yang 3 kali salah kita hukum nyanyi ya. Bisa? Kalau Bapak bilang kiri, kita sekarang ya. Maju. Mundur. Kiri maju. Oke, kelompok salah saya. Oke, sekali. Kelompok salah sekali. Oke, lanjut. Mundur. Mundur. Maju kanan kiri. Kiri kanan. Oke. Kanan kiri. Oke. Kalau nggak salah, kelompok 1 ya. Berarti kelompok 1 dah sekali, kelompok 2. Oke. Lanjut. Sekarang nggak perlu diucapkan. Kalau tadi kan kalau bilang kiri, dibilang kanan kan? Oke. Kalau bilang kiri langsung kira-kira saja ya. Kanan kiri. Oke, itu orang salah ya. Salah kali ya. Salah 2 kali, salah sekali dan salah. Oke. Maju, mundur. Oke. Mundur, maju. Oke, bagi 2 ya. Oke. Sekali kesempatan lagi untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Maju, mundur. Maju, mundur. Kelompok 3 dan 2 boleh bagi tempatnya. Kelompok 1, 3. Oke, sekarang hukumannya ini ya. Oke, ini siapa? Oke, boleh. Seperti itu. Kalau kau suka tepuk tangan bisa? Oke. Oke, dia bawa sama anggotanya boleh? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore, hore.
dipersilahkan. Ya, Bapak lupa membuka dari fokusnya lagi. Ini. Kelompok service sudah mengirimkan berapa ya? 4 gambar ya, ini gambarnya. Mungkin boleh dibuka dulu sama kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang energi kinetik yang akan dipresentasikan oleh Kurnia, Putri, dan Sindi. Energi kinetik merupakan energi gerak yang juga disebut sebagai energi dalam gerakan atau energi yang berhubungan dengan pergerakan suatu benda. Contohnya seperti alat musik limbah. Pada bagian atas, kayu terdapat dawai logam yang dimainkan dengan cara dipletik menggunakan jempol, sehingga terjadinya energi kinetik pada limbah tersebut. Berarti yang keduanya mana? Biola. Biola, saya coba biola ini ya. Ini adalah musik biola yang dimainkan dengan cara digesek menggunakan unsur atau dengan jari sehingga terjadinya energi kinetik. Gambar ini. Di sini ada sepeda. Sepeda termasuk energi kinetik karena ketika kita mengayuh pedalnya maka akan terjadi pergerakan kaki yang di mana pergerakan kaki memunculkan energi kinetik. Sekian presentasi dari kami. Bila ada saran atau masukan dari kelompok lain, silakan. Ini kelompok 2 ya penangkapannya. Ini kelompok 2 dipersilahkan. Siapa benar-benar kinetik? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Penemu energi kinetik ialah James Prescott. Jadi itu dia ya. Apakah pertanyaannya jelas? Jadi untuk namanya kita batasi aja ya. Setiap kelompok itu cuma boleh bertanya, kemudian masuk ke tanggapan satu aja ya. Nanti sudah diberi tanggapan sama kelompok 2 ya. Jadi itu aja. Sekian presentasi dari kami tutup dengan pantun. Pakai pantulan. Oke. Biru laut seperti kolam. Ikan paus pada menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam. Kami tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya, dari kelompok 1 ada pantunnya rupanya. Oke, kita masuki untuk kelompok berikutnya ya. Kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang energi potensial yang akan dijelaskan oleh Putri, Chelsea, dan Poppy. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda berdasarkan ketinggian atau posisinya terhadap titik acuan. Bentuk-bentuk energi potensial adalah dua, yaitu energi potensial gravitasi yang memiliki benda karena ketinggiannya di atas tanah. 2. Energi elastis atau pagar yang tersimpan dalam pagar yang direnggamkan atau dipecahkan. Rumus energi potensial gravitasi EP sama dengan M dikali G dikali H. Keterangan EP energi potensial satuannya Joule, M massa satuannya kilogram, G gravitasi
satuannya meter per sekon kuadrat. H sama dengan ketinggian, satuannya meter. Rumus energi potensial elastis, EP sama dengan setengah K dikali X kuadrat. Keterangan EP energi potensial satuannya J, Joule. K sama dengan tetapan gaya Pegas, satuannya Newton per meter. X sama dengan pertambahan panjang, satuannya meter. Contoh-contoh energi potensial yang dijelaskan oleh energi. Contohnya ini kan sampai panjang. Contoh energi potensial elastis. Gambar orang memanah. Bisa kita lihat di sini ada gambar orang memanah. Usaha dilakukan oleh pemanah pada tali busur. Anak panah bumi pada sistem tersebut energinya bertambah. Ketika tali busur dan anak panah dilepaskan, energi berubah menjadi energi kinetik. Energi yang tersimpan dalam tali busur yang merenggang disebut energi potensial elastis. Oke, energi yang tadi ya. Contoh gambar energi potensial gravitasi. Mengapa pengabasan terkuat energi potensial gravitasi? Karena energi potensial gravitasi yang terjadi disebabkan perbedaan ketinggian merupakan energi potensial gravitasi. Misal diberikan sebuah pohon marbel dengan ketinggian 8 meter, buahnya jatuh pada ketinggian 5 meter. Di sana terjadi perbedaan ketinggian. Saat pohon marbelnya masih di atas atau dalam keadaan hujan, energi potensial tersesat dan semakin jatuh pohon yang potensialnya akan semakin kecil. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang bertanya, itu silakan. Oke, silakan ya. Coba jelaskan kembali tentang energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda berdasarkan ketinggian atau posisinya terhadap titik acuan. Cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia tadi ya presentasi dari kelompok 2 tentang energi potensial. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3 ya. Silakan. Yang mananya kelompok 3 ya. Ini semua teman ayo. Boleh angkat tangan. Yang pertama boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami tentang energi mekanik yang akan disampaikan oleh Aris, Fauzan, Zaki, Delia, dan Julia. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau bisa juga diartikan sebagai daya yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Sebagai salah satu makhluk hidup, manusia membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya. Energi banyak bentuknya, namun pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan energi mekanik. Energi mekanik dapat diartikan sebagai jumlah antara energi potensial dan energi kinetik pada suatu benda ketika melakukan usaha. Contoh-contoh energi mekanik: kincir angin, bola voli, permainan ayunan, bermain gitar. Contohnya masih banyak lagi, namun pada kesempatan kali ini kami hanya akan menjelaskan contoh energi mekanik 2 gambar, yaitu bola bowling dan kincir angin. Bola bowling akan dijelaskan oleh Fauzan dan Zaki. Bola voli itu jadi contoh dari energi mekanik. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah olahraga permainan ini terdiri dari sejumlah energi dalam bentuk kinetik saat mengikuti jarak target.
Sebab karena adanya energi ini maka bola memiliki kemampuan untuk bekerja pada pin. Saat bola mengenai pin target, maka bola menerapkan gaya dan menggesernya hingga menyebabkan perpindahan. Dan ini gambar dicerahkan Pak, yang akan dijelaskan oleh Sylvia. Struktur yang digunakan untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik yang kemudian akan disuplai ke rumah-rumah. Namun sebenarnya mesin angin bekerja dengan menggunakan prinsip energi mekanik. Udara yang bergerak memiliki sejumlah energi dalam bentuk kinetik. Nantinya, energi inilah yang memberi udara kemampuan untuk melakukan pekerjaan pada pilar aktivitas. Sekian presentasi dari hasil penelitian yang ingin saya lakukan kami persilakan. Ya. Pada gambar bola bowling, gambarnya kurang sempurna. Terima kasih atas saran dan masukannya. Untuk presentasi kedepannya akan kami usahakan menjadi gambar yang lebih bagus lagi. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, bagi itu semua tadi ya. Semua kelompok sudah tampil kan? Yang pertama ada kelompok 1 tentang energi kinetik, kelompok 2 tentang energi potensial, dan kelompok 3 tentang energi mekanik. Seperti masih ada lagi permasalahan kita di orientasi masalah di awal? Masih ya? Nah, jadi di awal tadi itu ada beberapa pertanyaan, apakah kira-kira contoh-contoh bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari? Dengan presentasi dari kelompoknya, otomatis sudah terjawab semua ya. Berarti paham semua ya? Oke. Berarti juga ucapan terima kasih kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah melakukan prestasikan hal yang luar biasa ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sama halnya juga dengan kelompok 2. Kelompok 2 juga melakukan sudah semaksimal mungkin ya. Mungkin bisa lebih ke depannya lebih baik lagi ya. Ini juga plus untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 juga sama ya, sudah bagus, sangat bagus ya. Dan sudah melakukan presentasi dengan juga luar biasa. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, sekarang saatnya silahkan susun kembali tempat duduknya seperti biasa ya. Dari itu semua nih? Masih semangat? Masih. Oke, untuk menambah semangat kita lagi, kita akan apa ya? Sedikit sekali lagi ya. Kita akan ice breaking-nya pakai tepuk. Tepuk 1 sampai tepuk 5 ya. Mungkin udah pernah dengar juga ya. Jadi kayak semapa, kayak seperti biasa. Kalau tepuk 1 itu seperti, kalau tepuk 2 ya, kalau tepuk 2 seperti ini ya. 1, 2. Kalau tepuk 3 1, 2. Kalau tepuk 4 1, 2, 3. Kalau tepuk 5 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke. Ya. 2 kali tepuk 2. Bisa? Bisa. Oke. 2 kali tepuk 4. Oke. 5 kali tepuk 5. Oke, masih konsentrasi ya? Oke, masih konsentrasi berarti. Oke, kira-kira siapalah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba satu orang, boleh?
Oke, nampaknya ada sering nampak ya. Oke, siapa ada adil dipersilahkan. Oke, adil yang berdiri. Jadi yang sekian banyak materi yang sudah kita pelajari, saya dapat menyimpulkan yaitu Oke, kembali suaranya coba kasih lagi. Kamu yang dengar. dari sekian banyaknya materi yang sudah Bapak jelaskan, saya dapat menyimpulkan yaitu pengertian dari usaha dan energi. Usaha adalah perkalian antara gaya dan perbedaan dengan rumusnya W sama dengan F dikali S, dan energi terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena perbedaannya. Rumusnya yaitu egal sama dengan setengah F dari kuadrat. Dan untuk energi potensial yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukan atau posisinya. Rumusnya energi potensial dibagi menjadi 2, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial elastis. Dan untuk rumus energi potensial gravitasi yaitu EB sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Dan untuk rumus energi potensial elastis yaitu EB sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat. Dan untuk energi mekanik adalah penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Dengan rumusnya EM sama dengan EB tambah EK. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Oke, beri aplaus untuk Adli. Jadi sudah tadi ya. Jadi kita hari ini tuh sudah belajar dari awal tadi ada video tentang usaha ya. Usaha tadi seperti dijelaskan oleh kawannya. Kalau dia seandainya gerak gayanya di bidang lurus, rumusnya tadi W sama dengan F kali S. Kalau dia seandainya gayanya membentuk sudut, rumusnya W sama dengan F kali cos alpha kali S. Lanjut kita masuk ke energi. Energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi dapat dirubah atau ditransformasikan dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya. Jadi hari ini itu kita udah belajar bentuk energi ada berapa buah? Sebenarnya macam-macam energi itu, bentuk-bentuk energi itu banyak. Ada energi kinetik, potensial, mekanik, listrik, energi nuklir, energi cahaya, energi matahari dan sebagainya. Jadi untuk minggu ini kita hanya fokus yang 3 ya. Dan semoga untuk teman berikutnya, saya dapat jelaskan ya untuk teman berikutnya. Untuk minggu depannya kita akan mempelajari bentuk energi, yaitu tentang energi listrik, energi cahaya, energi kimia dan energi nuklir ya. Dan kalau kekejar, kita langsung juga akan membahas materi tentang energi yang dapat diperbaharui. Oke, paham itu ya materi kita ke depan. Di sini Bapak sudah ada lembar refleksi namanya ya. Lembar refleksi peserta didik ini ya. Mungkin bisa dilihat bersama-sama ya. Harapan Bapak di sini kita semua benar-benar mengisinya dengan jujur ya. Harapan Bapak dari lembar refleksi ini bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Dan tentunya bagi Bapak juga ini juga sebagai pedoman ya untuk metode atau model dan Bapak untuk lebih baiknya ke depannya. Bisa ya? Bisa. Oke, beres ini ada berapa orang? 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 orang juga. 1, 2, 3, 4. Lanjut ini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Bacanya ada 4 juga ya. 1, 2, 3. Ini ada 3. 1, 2, 3. Oke, silahkan kerjakan secara mandiri ya. Karena ini tidak ada hubungannya dengan nilai ya. Apapun jawabannya itu tidak mempengaruhi nilai. Bapak beri waktu 3-5 menit ya.
yang udah siap boleh menunjukkan referensinya. Udah semua ya? Oke, sebelum satu lagi kita tunggu kawannya ya. Oke, sudah. Berarti udah semua berarti ya. Oke, terima kasih atas isiannya. Jadi sebelum kita tutup, kita nyanyi satu lagi ya. Kita menyanyikan lagu daerah kita. Kita kan orang Riau kan. Jadi kita akan menyanyikan salah satu lagu daerah dari Riau.
beri aplaus kita semua. Oke, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita minggu ini ya. Ya. Pada ketua kelasnya silahkan siapkan. Siap, bro. Setelah belajar, sekarang kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ucapkan salam.